Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Afifulina dengan NIM 2103013140200. Saya merupakan mahasiswa teknik kimia Universitas Diponegoro. Dalam video ini saya akan menjelaskan penggunaan IoT di bidang teknik kimia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu IoT. IoT adalah teknologi yang menyambungkan perangkat agar bisa berkomunikasi dan berbagi data melalui jaringan internet. IoT terdiri dari berbagai komponen, seperti sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya yang berfungsi untuk menghubungkan informasi menggunakan jaringan internet. IoT ini digunakan untuk mengotomatiskan pekerjaan, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan kualitas hidup. IoT memiliki kegunaan di bidang teknik kimia. Dalam bidang teknik kimia, terutama dalam industri pengolahan air, dibutuhkan data seperti kualitas air. Disinilah datangnya kegunaan dari IoT tersebut agar dapat meningkatkan efisiensi dari pekerjaan. IoT dapat mempermudah kita untuk menganalisis kualitas dari air agar proses penentuan kualitas air lebih cepat. Yang tadinya harus melakukan sebuah tes terlebih dahulu dan membawa data tersebut ke dalam pabrik lalu dianalisis. Dengan IoT, data bisa langsung masuk ke pabrik dan dianalisis secara langsung oleh sistem IoT yang sudah tersedia. Untuk contoh ini, dibutuhkan beberapa alat agar mendapatkan efisiensi yang diinginkan. Alat yang dibutuhkan ada sensor yang mengambil data dari tempat praktik, lalu data tersebut masuk ke IoT Gateway, di mana IoT Gateway ini merupakan perantara antara perangkat dengan cloud database. IoT Gateway akan membawa data menuju cloud database untuk menyimpan data dalam jaringan internet, dan data tersebut dapat diakses dalam monitoring device dan bisa dipakai dan dianalisis melalui aplikasi, serta hasil dapat dipantau setiap saat dengan adanya jaringan internet. Manusia mendapatkan air dari sumber natural seperti danau ataupun sungai. Namun, kegiatan manusia dapat mempengaruhi kualitas dari air secara langsung. Contohnya adalah pembangunan yang berlebihan yang dapat menyebabkan erosi tanah yang menyebabkan meningkatnya level TDS di air. Limbah air dari pabrik juga dapat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan algae dan air yang keruh. Air yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan kualitas makhluk hidup dalam air menurun, bahkan mati. Dengan kita dapat memonitor dan memprediksi perubahan dalam saluran air, kita dapat mencegah dengan melakukan aksi yang tepat agar kualitas dari air terjaga. Untuk itu, dibutuhkan sensor dalam topologi mesh menggunakan network seluler dalam saluran air utama untuk mendapatkan data seperti pH, turbiditas, dan TDS. Sensor dipasang ke pelampung untuk koleksi data. Lalu data ditransmit menggunakan microcontroller yang diprogram menggunakan IoT Gateway dan data disimpan dalam cloud database. Data juga dapat dianalisis dengan menggunakan dashboard atau web server. Jika adanya sebuah anomali, akan ada sebuah peringatan atau notif kepada pengguna agar masalah dapat terselesaikan. Agar pelampung memiliki waktu hidup yang lebih lama, dapat memakai solar panel. Dengan kita bisa mengatur kualitas dari air tersebut, kita dapat membuat ekosistem perairan lebih sehat. Suplai makanan yang segar, suplai air yang berkualitas, kurangnya risiko kesehatan, dan dapat menggunakan sungai atau saluran air untuk aktivitas rekreasi.